Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini ya, pekan pertama bulan Sya'ban ya. Berarti sekitar 3 pekan lagi Ramadan. Tinggal menghitung hari. Tapi jangan kepedean ya. Belum tentu kita sampai di bulan Ramadan. Makanya kita sangat butuh pertolongan dari Allah. Dan kita berdoa mudah-mudahan kita semua sampai dengan bulan Ramadannya ketemu. Allahumma ballighna Ramadan. Yang pertama kita sudah sering dengar ayatnya, Al-Baqarah ayat 183. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa. Ini sebenarnya peringatan di awal dari Allah bahwa yang puasa Ramadan itu yang beriman. Di bulan Ramadan kok ada yang nggak puasa? Nah, tanda tanya itu. Kita juga tidak boleh sembarangan mengkafir-kafirkan orang ya. Cuma imannya dipertanyakan. Nah itu. Karena yang namanya iman itu nggak cukup pengakuan doang, nggak cukup syahadat doang, tapi harus ada implementasi. Konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah itu apa? Nah, di antaranya ini, ya, Allah wajibkan atas kalian puasa. Ya, ini keterangannya puasanya bulan apa? Ayatnya ditanya, ayyamam ma'dudat ya, hari-hari yang berbilang yang sudah Allah tentukan, yaitu di bulan Ramadan. Di bawahnya ya, syahrul Ramadan alladzi itu kan. Kemudian Allah juga mengabarkan di sini bahwa ibadah puasa itu bukan ibadah yang baru. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Umat terdahulu juga ibadah puasa. Dan puasanya lebih ekstrim daripada puasanya kita. Bapak pernah baca sejarah sahur? Dulu itu di zaman Rasul, ya, aturan puasa itu ya nggak ada sahurnya. Maghrib makan kan ya, nah itu makan minum itu maghrib. Kalau udah tidur udah nggak boleh makan lagi. Nah, waktu itu aduh saya dilupakan nama sahabatnya ini. Nah, waktu itu ada seorang sahabat tuh pas mau buka puasa ya cari bekal tuh, cari bukaan. Sampai rumah ya, karena tadi siang di ladang, sampai rumah kecapean. Istrinya lagi buat makanan, dia tidur. Istrinya balik bawa makanan. Waduh, suamiku udah nggak boleh makan lagi. Akhirnya besok siang pas puasa kan udah nggak ada sahur kan. Nggak, lagi pas siang puasa Ramadan pingsan sahabat ini. Sampailah ke Rasulullah SAW. Baru diturunkan ayat berikutnya. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum dan seterusnya. Fakulu washrabu itu hatta yatabayyana. Nah, disitulah sebabnya kita berterima kasih sama sahabat tadi yang ketiduran tadi ya. Nah, semenjak itulah pokoknya boleh makan, minum ya, boleh bercanda sama istrinya sampai waktu subuh. Ya, subhanallah. Ekstrim dulu puasa.
Yang setahu saya, sependek pengetahuan saya, kenapa disebut puasa Daud? Sehari puasa, sehari buka ya. Emang di masa itu, ya puasanya Nabi Daud seperti itu. Nah, minat nggak jadi umatnya Nabi Daud? Model puasanya setengah tahun, ya. 6 bulan puasa, 6 bulan buka. Ya, subhanallah. Dulu tuh ibadahnya luar biasa umat-umat terdahulu. Allah tahu, Allah memandang kita ini umat yang lemah, diringankan ibadahnya. Awal waktu Allah wajibkan sholat fardu berapa waktu? 50 waktu. Sengaja Allah takdirkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum turun ke bumi ketemu Nabi Musa itu udah dicatat di Lauhul Mahfuz, bukan nggak sengaja. Sudah Allah tuliskan. Setelah menerima 50 waktu itu, Nabi Muhammad SAW ketemu Nabi Musa di langit yang ke-6. Sudah Allah takdirkan, nggak ada yang keluar dari kehendak Allah. Ya memang Allah berkehendak meringankan umatnya Nabi Muhammad SAW. Masih di ayat yang sama. Yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan kemudahan bagi kalian. Ya, Allah nggak ingin menyusahkan kalian. Subhanallah. Lanjutnya, la'allakum tattaqun. Apa sih tujuannya puasa? Supaya kalian menjadi hamba Allah yang tapi yang udah ngelewatin Ramadan berkali-kali kok gitu-gitu aja. Ayo, beres Ramadan dangdutan lagi. Bener gak? Balik lagi kayak dulu lagi. Nah, ini pertanyaannya kan. Berarti kita belum pandai memetik ibrah, ya, hikmah dari bulan Ramadan. Maka saya sampaikan teori yang sederhana supaya kita lulus Ramadan jadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Gelar takwa itu kita pakai di 11 bulan setelah Ramadan. Nanti ini kaitannya dengan itu Pak, Bu. Kata Nabi SAW, Rubba sha'imin laisa lahu min hadhihi min siyamihi illal ju' wal 'atas. Atau kata SAW, banyak orang puasa nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja, haus. Gara-gara apa? Ya puasanya cuman puasa perut. Puasanya tuh dia ninggalin 3 doang. Ninggalin makan, ninggalin minum, ninggalin istri. Itu doang. Maksiat yang lain jojong. Nah, di situ masalahnya. Maka berarti orang tersebut ada kesalahpahaman dalam memahami ibadah puasa. Ini pura-pura aja Pak ya. Ini makanan. Ini minuman. Nah, istri di rumah. Makanan, minuman, istri halal. Benar? Nah, ketika Allahu Akbar, subuh tuh. Maka sementara dari subuh sampai maghrib itu nggak boleh 3 yang halal itu dinikmati. Ya kan? Pelajarannya apa? Bahwa ibadah puasa itu puncak ketundukan seorang hamba kepada Allah. Jangankan yang haram, yang halal saja Allah bilang jangan. Tidak diharamkan selamanya. Sabar dari maghrib sampai dari subuh sampai maghrib. Siap. Yang halal saja ditinggalkan. Kalau Allah bilang jangan kan? Apalagi yang haram. Itu pelajaran dari puasa itu. Maka keliru, salah paham kalau dia tinggalkan yang halal, malah dia kerjakan yang haram. La ilaha illallah. Itulah letak permasalahannya. Kenapa puasa kita tidak berpengaruh terhadap amaliyah kita, terhadap kehidupan kita? Jangan-jangan selama ini kita salah paham. Maka puasa yang benar adalah betul-betul seorang hamba itu menahan diri dari apa-apa yang Allah larang seluruhnya.
Akhirnya natijahnya apa? Natijah itu apa sih? Hasilnya apa? Matanya ikut berpuasa dari yang haram, telinganya ikut berpuasa dari yang haram, tangannya, ya, lagi puasa dia nggak berani dia mukul, kakinya juga nggak berani melangkah ke tempat-tempat yang Allah tidak ridho. Sampai hatinya juga berpuasa. Keserakahan terhadap duniawi itu, dia tahan. Begini ya rasanya lapar. Bagaimana kalau di akhirat nanti Allah nggak kasih saya makan? Ya Allah. Imajinasinya juga, otaknya berpuasa semuanya. Menahan diri dari hal-hal yang Allah tidak ridhoi. Itu baru la'allakum tattaqun. Ya, subhanallah. Jadi permasalahannya di situ. Ya. Sederhana kan memahaminya ya? Kalau yang halal saja kita rela meninggalkan karena itu perintah Allah, aturan dari Allah, maka yang haram lebih wajib lagi kita menahan diri dari hal tersebut. Makanya lucu ada orang puasa tapi lisannya ghibahin temennya. Ada nggak? Allahu Akbar, la ilaha. Ini hati-hati ya. Kemudian perintah puasa wajibnya lagi. Ya ini tentang apa? Waktu kewajiban puasanya. Al-Baqarah 185. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Siapa yang hadir ya. Syahid dari situ hadir lah ya. Bukan menyaksikan lihat hilal, bukan. Maksudnya hadir, maksudnya di bulan Ramadan kita masih punya ilmu, punya umur, ada nih kitanya. Falyasum. Maka diwajibkan puasa. Ya. Kalau di dalam hadis bunyal Islam ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaum wa hajjul baiti dulu ya. Terakhir wa shaumu Ramadan. Riwayat Ibnu Umar, puasa Ramadan ditaruh di belakang. Ya. Nah, apa itu makna dari Ramadan? Ada yang tahu nggak? Ramadan itu berasal dari kata-kata apa? Ya, ada yang pendapat yang Ramadan itu berasal dari kata-kata turmadu. Ya, fihi az-zunub. Turmadu artinya apa? Dibakar, Pak. Turmadu itu artinya dibakar. Maksudnya apa? Selama bulan Ramadan itu dosa-dosa betul-betul dibakar sampai habis. Nah, makanya dinamakan apa? Ramadan. Ya, ada yang berkata ar-ramdha'u syiddatul hurri. Ya. Pada bulan itu manusia ya dosa-dosanya dibakar dengan panas-panasnya sampai habis dosa-dosanya dibakar. Makanya di dalam hadis gimana bunyinya? Hah? Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis yang lain lagi? Ini yang lebih jazm lagi. Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha falam yughfar lah. Celakalah seseorang yang dia masuk di bulan Ramadan, dia hidup satu bulan Ramadan itu, Ramadan beres, dosa dia belum diampuni. Logikanya apa, Pak? Kalau di bulan Ramadan aja dia nggak dapat ampunan, gimana di luar Ramadan? Ini perbuatan Allah, mengampuni kan perbuatan Allah. Kalau perbuatan kita begini, Pak. Kalau di bulan Ramadan aja nggak ada motivasi ngaji, nggak ada semangat taraweh, semangat beramal soleh itu nggak ada di bulan Ramadan. Gimana di luar Ramadan? Nih, wanti-wanti. Asyaiton al-ghafeng. Loh bener, Pak. Ini yang bikin lalai Ramadan. Apalagi kalau udah bentuknya begini. Set. Ngapain ini? Habis itu waktu
Ba'da subuh sampai zuhur, wah, Allahu Akbar, zuhur. Bener ditaruh, bener, sholat. Habis zuhur, nggak sempet zikir sholat. Gini lagi, ya Allah ya Rabbi, cari power bank. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah. Habis umur kita, ya. Nah ini nih, ini aja ya, Pak, ya, apa? Lucu-lucuan aja. Saya itu salut sama para perokok. Di bulan Ramadan bisa ninggalin rokok loh. Dari maghrib sampai subuh. Makanya heran kok pas azan maghrib ya, Nabi itu cari kurma, Pak. Nah ini cari korek ini. Allahu Akbar. Nah ini lucu-lucuan aja ya. Makanya kalau dipikirkan kan, kayaknya saya bisa deh ninggalin rokok. Dari maghrib apa dari subuh sampai maghrib bisa kan? Bisa ya. Subhanallah. Ya. Ala kulli hal. Yang sunnah buka puasa pakai apa, Pak? Kurma. Kurma dulu, Pak. Kroket belakangan. Bakwan gampang. Kurma dulu. Kalau nggak mau 3 ya 1 butir aja lah. Yang penting ada kurma, Pak. Kurma dulu, baru cari mana. Sambal kacang mana. Nah, kan orang sini mah itunya ya. Kroket, bakwan, luar biasa ya. Nggak apa-apa. Tapi dibasahi dulu tenggorokannya dengan kurma. Demi apa? Ikuti sunnah Nabi ya, supaya puasanya lebih diberkahi lagi. Ya, subhanallah. Saya bukan lagi jualan kurma, Bang. Enggak, saya nggak jualan. Kemudian tadi sudah saya sebutkan ya, keberkahan pertama di bulan Ramadan adalah itu kesempatan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Tapi ada syaratnya itu, ya. Man shoma Ramadan, ya, barang siapa yang puasa Ramadan imanan wahtisaban. Puasanya itu didasari iman. Bukan ikut-ikutan. Bukan nggak enak. Nggak enak, satu rumah puasa semua. Ya. Sahur juga karena kebangun. Siang nggak ada yang makan, malu, jangan ya. Puasanya didasari apa? Iman. Wahtisaban. Apa artinya wahtisaban? Mengharap pahala di sisi Allah. Ihtisab. Ya. Kita mengharap dihisab yang baik, mengharap pahala di sisi Allah. Apa natijahnya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi orang yang puasa ya, habis Ramadan dosanya Allah ampuni, syaratnya 2 tadi. Puasanya didasari iman dan mengharap pahala. Fix. Mengharap pahala itu ikhlas. Sebagian orang sufi ada yang bilang kan, ente kalau ibadah masih ngarep surga, ngarep pahala, belum ikhlas. Woi, luar biasa. Terus Nabi ngajarin apa ini ngarep pahala? Ya, mustahil Nabi ngajarin nggak ikhlas kan? Nah ini ibadah itu nggak bisa dikembalikan ke akal logika manusia, nggak bisa. Ya. Manusia yang paling ikhlas siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu Sallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan amalan ya mengharap wajah Allah, mengharap surga, mengharap pahala, mengharap supaya dosa-dosanya diampuni, supaya kita diselamatkan dari neraka. Itu ikhlas, Pak. Itu ikhlas yang sesungguhnya. Ya. Kalau di logika kan ya, surga itu kan makhluk. Masa kita ngarep makhluk? Ini logika ya. Neraka kan makhluk, gak boleh takut sama makhluk, syirik. Ayo, kalau kembali ke logika. Tapi kalau kembali ke Al-Quran, kalau kita ngikuti omongan itu, Pak, tanpa kita sadari, kita menganggap Al-Quran itu omong kosong. Berapa kali Allah menakut-nakuti kita dari neraka? Allah ngiming-ngiming kita surga, ya enggak? Biar apa? Biar kita beneran takut dari neraka, lari dari neraka, dan kita mengharapkan surga. Jadi udah benar, Pak. Ya, ibadah yang dikerjakan didasari iman, mengharap pahala, mengharap surga ya.
mengharap supaya dosa-dosa diampuni, diselamatkan dari neraka, itulah ikhlas yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang lain lebih global lagi nih, Pak. As-salawatul khams wal jumu'ah ilal jumu'ah war ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibatil kabair. Salat 5 waktu ya, dari asar ke maghrib, dari maghrib ke isya, dari isya ke subuh, dari subuh ke zuhur, itu semua adalah dalam rangka Allah sedang menghapuskan dosa-dosa kita. Barusan kita salat maghrib kan? Habis maghrib nih, qadarullah kita ditakdirkan ngelakuin dosa. Datang isya, salat isya yang kita kerjakan itu sebagai penghapus dosa yang kita kerjakan antara maghrib dan isya. Habis isya buat dosa, datang waktu subuh, kita sholat subuh. Sholat subuh yang kita kerjakan itu sebagai penghapus dosa yang kita kerjakan dari isya sampai subuh. Nah, itu seterusnya begitu, Pak. Ya, syaratnya menjauhi dosa-dosa besar. Nah, itu saya bahas di Sakinah ya, Al-Kahfi, Al-Kabair itu ya. Kemudian dari Jumat ke Jumat. Ya, dari Jumat ke Jumat. Jadi kita nih alhamdulillah nih laki-laki ya. Setiap hari Jumat salat Jumat kan, Pak? Ini salat Jumatnya hari Jumat semua kan? Iya lah. Emang ada yang hari Kamis ya. Ternyata Jumat itu juga faedahnya ya, salat Jumat yang kita kerjakan itu menghapus dosa. Kalau di sini kan dari Jumat ke Jumat. Di hadis yang lain menghapuskan dosa 1 Jumat ditambah 3 hari. Ada itu. Jadi salat Jumat salah satu faedahnya Allah beri ampunan berapa hari? 10 hari. Ya, subhanallah. Itu nanti diakumulasi, Pak, akumulasi. Dapat ampunan dari Allah berapa. Nanti kita dosa apa? Nah, dikurangi dosa, dikurangi begitu. Ya. Kemudian dari Ramadan ke Ramadan. Nah, ini dahsyat ini. Kalau kita Ramadannya makbul, ya, makbul apa? Sukses lah ya. Ramadannya diterima oleh Allah, maka dosa kita setahun ke belakang Allah ampuni. Bagaimana kalau setiap Ramadan diterima sama Allah ibadahnya? Hah? Ampunan terus. Ternyata selama ini Allah mengadakan ibadah Ramadan kan banyak ya, bukan puasa doang ya, ibadah Ramadan dalam rangka Allah sangat menginginkan hambanya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan tidak membawa dosa sama sekali. Ya Allah ya Rabbi. Jadi ketika Allah wajibkan ibadah Ramadan, itu adalah salah satu bentuk sayangnya Allah kepada kita. Kemarin sudah dibahas kan? Kita yang butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya, idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah. Apabila datang bulan Ramadan, berapa pekan lagi, Pak? 3 pekan lagi, Pak. Pintu-pintu surga Allah buka semuanya. Semuanya, Pak. Falam yughlaq baban, enggak ada satu pintu pun yang ditutup. Semuanya dibuka sama Allah. Wa ghulliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka dikunci, ditutup. Falam yuftah baban, enggak ada yang dibuka sama sekali. Pintu neraka ditutup semua. Wa suffidatis syayatin, dan syaitan-syaitan dibelenggu, diikat. Karena Bapak enggak nanya, saya yang nanya. Saya yang nanya, Bapak yang jawab ya. Syaitan di bulan Ramadan dibelenggu. Tapi kok di bulan Ramadan masih ada maling, masih ada yang makan, masih ada yang main petasan. Ya, alhamdulillahnya yang dibelenggu itu syaitan dari kalangan jin. Syaitan dari kalangan jin ditikut semua.
Bayangin kalau setan dari kalangan manusia diikat juga. Jangan-jangan kita semua diikat semua. La ilaha illallah. Ya kan? Nah, itu alhamdulillah nih. Yang diikat dari kalangan jin aja. Allah Karim. Dan itu diakui Pak, di Al-Quran ada, di hadis ada, bahwa ada manusia-manusia yang berhati syaitan. Itu di hadis. Kalau di Al-Quran kan syayatinal jinni wal ins, ya. Syaitan itu ada dari kalangan jin dan manusia. Makanya dulu waktu kita muda ya, lagi marah sama temennya, setan. Yang beneran. Ya, memang hatinya itu ada setannya ya. Kemudian berikutnya ada keberkahan bulan Ramadan ya. Kaum muslimin ini dapat meraih banyak keutamaan. Baik itu manfaat ukhrawi maupun manfaat duniawi. Yang duniawi apa ukhrawi dulu? Hah? Yang pertama manfaat duniawi di sini takwa. Ya. Takwa tadi sudah dibacakan ya. La'allakum tattaqun. Apa itu arti takwa? Takwa secara umum yang dibawakan oleh para ulama ya, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dan itu nggak lepas dari hidayah taufik dari Allah. Masih ingat kalamnya Abdullah bin Mas'ud ketika menafsirkan la haula wala quwwata illa billah? La haula fi ta'atillah illa bima'unatih. Wala quwwata an ma'siyatillah illa bi'ismatih. Kita itu nggak punya daya, nggak punya upaya bisa mengerjakan ketaatan kecuali ditolong sama Allah. Dan kita nggak bisa menghindari maksiat, menjauhi maksiat kecuali dijaga oleh Allah. Jadi kita juga nggak bisa bertakwa kecuali taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun di hadis wasyamu junnatun. Siam itu apa? Junnah, apa junnah? Tameng, Pak. Ya, orang kalau perang itu satunya pegang senjata, satunya pegang tameng, ya. Tameng itu apa? Perisai. Perisai buat nahan. Makanya Nabi bilang, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus. Puasa kan tameng. Maka apabila salah seorang di antara kalian puasa di hari ketika puasa itu, fala yarfus. Jangan berkata-kata kotor. Ya, lisannya jelek. Jangan. Ucapan-ucapan yang keluar dari lisan ini jangan yang jelek-jelek. Wala yaskhab, jangan teriak-teriak. Ini ya, bapak-bapak, ibu-ibu nih, nanti diuji di rumahnya dengan siapa? Anaknya. Apalagi anaknya yang masih aktif gitu tuh. Hati-hati, nggak boleh teriak-teriak lagi puasa ya. Tahu nggak bapak, biar anak kita dengar omongan kita itu diapain? Bukan diteriakin pak, kita teriak-teriak berapa kali dia nggak dengar, diapain? Dibisikin. Jajal triknya ini. Kalau berapa kali dia omongin nggak kena. Ngomongnya pelan di kuping tapi itu malah meresap gitu. Cobain jajal kalau nggak percaya. Diteriakin malah nggak dengar kan? Lele, sini, Rena. Pegang kupingnya. Ngomong situ pelan-pelan, nanti meresap gitu. Ya. Jadi gini loh, fleksibel aja. Kalau memang dikerasin nggak bisa anak kita ya jangan dilanjutin. Ya, malah meninggalkan kebencian di dalam hati anak kita. Pakai cara yang lain ya. Gitu. Kemudian apa lagi? Fa in sabbahu ahadun. Apabila ada temanmu yang mencelamu, mencaci ya, au qatalahu, apa qatala?
membunuh, ngajak berantem, ngajak ribut. Falyaqul inni mru'un shaim. Kalau dibaca yang lain inni shaim. Ya, kalau diajak beribut, diajak gulat, saya lagi puasa. Kalau dia punya iman, ngerti dia, pergi. Tapi sampai situ aja Pak ya. Jangan gimmicknya berbeda. Saya lagi puasa. Lama maghrib. Lah, bukan gitu ya. Itu nambah-nambahi itu. Nabi nggak ngajarin gitu ya. Cukup sampai saya sedang puasa. Titik udah ya. Subhanallah. Intinya apa? Kalau lagi puasa tidak berkata kotor, tidak teriak-teriak, dan tidak berantem, ya ribut. Nggak pantas orang lagi puasa malah ribut sama saudaranya, sama tetangganya ya. Hati-hati. Nah itu perisainya Pak. Sehingga apa kesimpulannya? Nggak bisa dibantah nih. Ini kita bicara puasa yang sesuai teori tadi ya. Orang kalau lagi puasa, puasa itulah yang menjadi sebab dia menghindari maksiat-maksiat. Bahkan puasa tersebut menjadi bahan bakar kita jadi termotivasi ibadah ya. Coba kalau lagi puasa, nggak ada acara makan kan? Akhirnya sebelum azan sudah di masjid, bener nggak? Mau ngapa-ngapain nggak bisa, orang lagi puasa. Yang dipegang mushaf lagi, masya Allah. Nah itu tadi, karena puasanya sudah menjadi bahan bakar untuk beramal soleh, sudah menjadi perisai dari kemaksiatan. Nah ini saya ingat nih teori psikologi nih. Manusia itu merekam Pak memorinya, ya. Itu ada ahli psikologi mencoba ke hewan. Ada dua Pak, ada ke anjing, ada ke ikan. Ada yang di tempat ikan itu ya. Dia ngasih makan ikan, tapi sebelum kasih makan ikan tersebut, permukaan airnya ditepuk Pak. Tepuk baru kasih pelet. Ya. Makan ikan itu kan. Nah, setiap hari dia ulang. Pokoknya sebelum kasih makan ikan, dia apain? Ditepuk permukaannya. Itu dia ulang selama 21 hari. Di hari ke-22, dia datang ke kolam itu, dia tepuk permukaannya, ikannya datang. Walaupun tidak dikasih makan. Hari 23, 24, terus ditepuk. Jadi kebiasaan tuh ikannya datang. Walaupun tidak dikasih makan. Kalau anjing, dia percobaannya pakai lonceng. Sebelum dikasih daging tuh, sekali kasih makan, dibunyiin lonceng. Berulang 21 kali, nah di hari ke-22, bunyiin lonceng, datang anjingnya. Walaupun nggak dikasih makan. Kalau kita mah nggak usah ke anjing, nggak usah ke ikan, kucing aja Pak. Nggak usah nunggu 21 hari, sekali dikasih makan. Bener kan? Bahkan kucing itu kenal suara motor kita. Masih jauh di gang, udah lari. Bener nggak? Maksud saya, hewan tuh yang dituduh nggak punya akal ya, itu aja bisa dibentuk kebiasaan. Bener nggak? Manusia yang ngaku-ngaku cerdas berakal kan? Ibadah Ramadan itu berulang, bukan 21 kali. Berapa kali? 29 atau 30 kali kan? Harusnya terekam dengan baik. Dan berulang bertahun-tahun kan? Nah, kenapa kok gagal lagi? Hah? Di mana letaknya? Di hati Pak, azam. Kalau memang hati kita jujur, ya tulus ingin jadi orang baik, pokoknya nih setelah Ramadan kita harus lebih baik lagi pribadinya. Allah mudahkan Pak. Allah mudahkan. Ya, kita nggak usah jauh-jauh Pak. Ya, yang saya buka di sini aja di awal. Kita ketemu lagi sekali apa 2 kali lagi? Sekali lagi ya, lanjutin aja ya. Ya. Gini Pak, langsung kita ke ending ini Pak. Ini biasanya materi saya bawa buat khutbah Idul Fitri biasanya Pak. Tapi karena kita udah kenal baik ya, kita buka aja di sini. Nah ini Pak,
tanda diterimanya kebaikan seorang hamba adalah dia berbuat kebaikan setelah kebaikan. Rangkumannya apa? Istiqomah. Min alamati qabulil hasanah al-hasanatu ba'daha. Maksudnya begini, Pak. Kalau kita pengen tahu tadarus kita diterima atau tidak selama Ramadan, lihat tadarus kita di bulan Syawal. Kita pengen tahu tarawih kita diterima atau tidak, ya. Tarawih kan dalam kurung apa? Salat malam kan? Tahajud kan? Lihat tahajud kita di bulan Syawal. Kalau kita semangat tarawih, semangat tadarus selama Ramadan saja, di bulan Syawal melempem, ya. Jangan-jangan, ini mah jangan-jangan Pak ya, bukan menuduh ya. Jangan-jangan ibadah kita bukan karena Allah. Khawatir ibadah kita tidak ikhlas. Karena apa Pak? Karena Ramadan. Allah yang kita sembah di bulan Ramadan itu sama satu. Allah juga yang kita sembah di bulan Syawal. Yang kita sembah di seluruh bulan di sepanjang tahun. Kenapa kita semangat ibadah hanya di bulan Ramadan saja? Ya kan? Gak usah jauh-jauh Pak. Ramadan pergi itu belum berapa hari, belum berapa pekan. Baru berapa jam. Malam takbiran. Ayo, berapa di antara kita yang sudah tidak baca Quran lagi? Ya, sudah tidak sholat witir lagi. Baru berapa jam Ramadan berlalu? Nah, itu nanti kita lihat nanti di antara kita malam takbiran. Siapa yang masih mementingkan witir walaupun 1 rakaat, yang masih buka mushaf walaupun berapa lembar. Masa nggak ada kerinduan sih? Yang kemarin, yuk khotam. Alasannya apa? Takbiran. Biasa itu. Takbir keliling, Allahu Akbar. Yang ibu-ibu ngangetin opor, ngamanin ketupat, apalagi kue. Ya, parcel-parcel ya kan? Subhanallah. Silakan. Itu memang momennya kan. Tapi jangan sampai ditinggal sama sekali. Kalau kemarin 11, ya tarawihnya 11 sama 23 nih. Ya, misalnya 11 ya kemarin, ya masuk Syawal ya minimal 1 rakaat witir, 3 rakaat witir itu jangan sampai ditinggal. Kemarin apa? Tadarus tuh Masya Allah habis tarawih 1 juz. Luar biasa. Ya misalnya ini ya. Pas malam takbir ya 1 lembar 2 lembar lah bismillah. Kalau bahasa kita mah formalitas ya. Sekedar syarat. Syarat apa syarat? Syarat ya. Ya syarat itu formalitas ya. Nyereat ya. Supaya kebiasaan baiknya tidak hilang sama sekali. Besok gak sempet Pak. Besok keliling. Belum ke bibinya, ke keponakannya ya kan? Itu ya. Yang bapak-bapak ngapain? Mandiin mobilnya biasanya. Ya kan? Ibu-ibu ngamanin kue, bapak-bapaknya mandiin mobil tuh. Besok kan dipakai buat salat Id. Ya, subhanallah, ke tempat keluarga ya. Ala kulli hal sebenarnya itu pelajaran buat kita. Ya. Betapa cepatnya berlalu kebiasaan baik yang kita pupuk di bulan Ramadan. Kalau di Al-Quran itu sudah Allah bahas, Pak. Surah An-Nahl, Pak. Ayatnya 93 apa kalau nggak salah. Coba dicek, bantuin. Naqadat ghazlaha. Sebentar saya ini dulu. Saya periksa. 92. Apa kata Allah? Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Janganlah engkau menjadi seperti wanita. Ya. Ini lagi pengajian ada yang minta ruqyah, Pak. Anak saya sepertinya perlu dibantu dengan ruqyah. Astagfirullah. Kita kajian aja dulu ya. Apa kata Allah? Jangan kalian menjadi seperti wanita yang menguraikan
kainnya itu ya setelah dipintal jadi kain kuat, diurai jadi benang-benang lagi. Jangan. Apa maksudnya, Pak? Nah, nih kan di luar Ramadan nih kebaikan kita bercerai-berai kan? Sedekahnya kemana, sholat duhanya di mana, baca Qur'annya kemana gitu kan? Datang Ramadan, itu semua amal amal soleh itu seperti dirangkai, dipintal jadi kain. Betul nggak? Ya, 1 bulan itu masya Allah sedekah, ada zakatnya dibayar ya. Sholat malam masya Allah tiap malam ya kan, baca Quran ya. Kemudian tadi kita sudah terangkan ya, puasa anggota tubuhnya, jaga pandangan, jaga benar dan seterusnya. Seakan-akan itu benang-benang yang kemarin terurai itu dipintal jadi kain yang kuat. Di ujung Ramadan Bapak sudah memiliki kain yang kuat. Terserah Bapak, terserah Ibu, apakah kain itu mau dipakai buat nutup aurat kita, kita pakai sehari-hari, atau mau dibongkar lagi. Ya, masuk nggak Pak? Ya, nah itu faedah dari rangkaian-rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Kemudian di bulan Ramadan Allah melipat gandakan pahala-pahala. Ya, terutama kalau pahala puasa, cari kayak Bapak. Sholat disebutkan pahalanya kan. Sholat sendiri 1 derajat. Sholat berjamaah 27 derajat. Sholat isya berjamaah seperti sholat malam setengah malam. Sholat subuh berjamaah seperti sholat malam 1 malam suntuk. Nah, disebutkan puasa, nah, disebutkan pahalanya berapa. Apa kata Nabi ya? Ini hadis qudsi ya, Allah berfirman, fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku, aku sendiri yang nanti akan membalasnya. Ya. Kemudian di dalam hadis yang lain ada lanjutannya. Wa ana ajzi bih yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Kata Allah ya, aku sendiri yang akan memberi balasannya buat orang puasa ini. Kenapa? Dia meninggalkan syahwatnya, dia meninggalkan makanannya karena aku. Subhanallah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang saya bikin terngiang-ngiang Pak ya. Yang ini Pak, liso ini farhatan. Bagi orang puasa dapat 2 kegembiraan. Farhatun indal fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih. 1 kegembiraan ketika apa? Buka puasa Pak. Kita tuh kalau dengar adzan maghrib itu kan sumringah Pak ya. Alhamdulillah. Kasihan yang di rumah nungguin azan, nggak azan, mau azannya asik makan kolak. Ini nasihat buat para muadzin ya. Seruput dulu, gelegek azan Pak. Habis azan baru. Makanya nanti Ramadan kasih jeda. Kasih jeda buat buka puasa. Yang di rumah juga kan lagi buka ya. Jangan buru-buru qomatnya. Saya heran loh sama orang yang buru-buru qomat tuh mau kemana sih? Santai aja, santai ya. Nanti sama DKM disepakati. Misalnya kalau hari biasa maghrib berapa menit? 10 ya, mungkin nanti pas Ramadan kasih 15 menit misalnya ya. Sehingga yang buka puasa di rumah sama istrinya ada waktu ya. Jangan jalan ke mana? Ke masjid, pisang kolak ada di mulut. Gak sempet nelan udah komat duluan ya kan. Nah, ini ya, jangan buru-buru ya. Ya subhanallah. Nah, satu lagi apa? Farhatun inda liqa'i rabbih. Orang puasa itu dipastikan dia gembira bertemu dengan Allah. Saya itu menerka-nerka apa yang Allah sediakan untuk orang puasa ini sehingga dia pasti gembira. Nah, itu ya subhanallah, itu luar biasa kan, surprise. Nggak tahu surprise, nggak tahu door prize ya. Pokoknya pasti gembira lah. Hamba ini nih yang puasa ketemu Allah nanti pasti gembira. Nah, itu kita nggak tahu
Apa Allah berikan keridhaan Allah kepada yang puasa tadi, ya kan? Atau Allah membuka hijabnya sehingga melihat wajah Allah dengan jelas? Nggak ngerti. Ya, nggak ngerti. Pokoknya dipastikan orang yang puasa itu ketika di akhirat nanti gembira ketika ketemu Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa itu. Yang berikutnya, Pak. Masih lama kan? Berapa hari lagi? Hah? 4 menit. Oke. Nih, ini juga jangan diselewengkan ini, Pak. Jangan salah paham. Kata Nabi SAW, "Walladzi nafsu Muhammadin." Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Roh kita ini ada di genggaman Allah, Pak. Kapan waktu Allah ingin cabut nyawa kita, gampang. Ya. Demi Allah, ya, la khalufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil misk. Sungguh benar-benar bau mulutnya orang yang puasa itu lebih wangi, lebih baik di sisi Allah daripada minyak kasturi, minyak misik. Pak, jangan lupa ini di sisi Allah, Pak, bukan di sisi manusia. Ya, jangan gara-gara ada hadis ini ngobrol sama temennya deket-deket. Nah, jangan. Ya. Kalau perlu pakai masker nggak apa-apa ngobrol sama temennya, ya. Nah, ini ala kulli hal ya. Ini di sisi Allah lebih wangi lagi ya. Ya nanti di akhirat Allah bikin mulut kita wangi ya, luar biasa. Gitu ya. Kemudian berikutnya, nah ini yang tadi saya sebutkan. Lis-shaimi farhatan yafrahuhuma idza aftara fariha idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Ya. Orang yang puasa itu punya dua kegembiraan. Gembira ketika buka puasa, gembira ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pintu spesial di surga khusus buat orang puasa. Ya, pintu apa namanya? Babur Rayyan ya. Namanya Ar-Rayyan ya. Inna fil jannah baban yuqalu lahu Ar-Rayyan. Sesungguhnya di surga itu ada suatu pintu. Pintu surga ada berapa? Kalau pintu jahanam ada 7. Pintu surga ada 8, pintu neraka jahanam ada 7. Ya. Pintu surga salah satu pintunya namanya Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimun. Khusus yang boleh masuk lewat pintu Rayyan itu hanya orang-orang yang puasa. Ya, yaumal qiyamati la yadkhulu minhu ahadun ghairum. Enggak boleh masuk lewat pintu Rayyan kecuali orang-orang yang puasa. Ini menunjukkan berarti ada kekhususan istimewa. Ini pintu yang istimewa. Karena orang yang nggak puasa nggak boleh lewat situ, ya. Itu apa? Spoiler apa beneran adanya? Beneran? Berapa menit di sini? Oh, 1 menit lagi. Ya udah, bonus. Ada pertanyaan, monggo. 1 pertanyaan doang kayaknya. Nanti insya Allah kita lanjutkan pertemuan berikutnya ya, insya Allah. Ini manfaat puasa bersifat mendidik dan sosial. Nggak ada yang tanyain? Puasa Sya'ban ya. Beberapa orang japri ke saya, Ustaz, puasa Sya'ban itu niatnya apa? Ya, ada yang bilang puasa Ayamul Bait, puasa apa? Daud, ya Senin Kamis. Sampai nanya, kalau hari Sabtu boleh puasa nggak? Langsung saya share itu artikelnya, Pak. Hadis-hadisnya itu langsung saya share. Intinya apa? Nabi itu paling banyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Jadi kalau kita mau puasa hampir sebulan ya, hampir ya, jangan sebulan penuh. Kalau sebulan penuh Ramadan. Hampir sebulan di bulan Sya'ban itu sunnah Nabi. Ini memperbanyak puasa. Puasa apa? Ya puasa Sya'ban. Ya, Nabi puasa di bulan Sya'ban. Jadi enggak ada pantangan itu hari Sabtu, hari Ahad, hari Jumat, silakan puasa. Tapi kalau kita nggak bisa puasa setiap hari, boleh dibikin Daud, boleh. Boleh dibikin semi Daud, boleh. Apa semi Daud? Bukanya 2 hari, Pak.
Puasanya sehari, bukannya 2 hari. Itu ada riwayat Abdullah bin Amr bin As di Sahih Bukhari. Puasa batal-batal puasa, gitu. Batal-batal puasa. Nah, gitu itu biar menguatkan fisik. Itu boleh ada sunnahnya seperti itu ya. Jadi namanya puasa apa? Puasa Sya'ban. Cukup ya? Cukup kebablasan sampai subuh ini. Cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.